agendanya sebetulnya jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan ingin memberikan yang terbaik perlindungan terhadap anaknya Laura. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di Polres, ada kekhawatiran yang luar biasa jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya. Makanya kita kesini sifatnya pertama kita silaturahmi, kita menanyakan, menceritakan ada peristiwa-peristiwa begitu seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa diberikan oleh lembaga negara seperti itu. Yang lain-lain mungkin Niki bisa menjelaskan, karena pada intisarinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik buat anaknya Laura, itu yang Niki inginkan. Menyapa. Oke. Hari ini kedatangannya di sini kenapa Kak? Silaturahmi. Silaturahmi. Tadi ngobrol sama siapa aja sih di dalam? Mungkin ada lapangan di sini dalam. Tadi ngobrol sama Ibu siapa? Ibu LPSK. Ibu LPSK sama timnya. Ya, memohon perlindungan agar saksi-saksi terus Laura juga dalam lindungan. Selain dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam lindungan LPSK. Niki, ada kekhawatiran. Iya, sampai akhirnya minta bantuan sama LPSK. Kan si Rasman Blon itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya loh gimana, lo bertanya-tanya terus kan nggak beres-beres. Ya udah dia aman, dia nggak bisa ditemuin, udah intinya. Ada indikasi ini nggak sih hal-hal yang dari saksi-saksi yang ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus pembunuhan. Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Bang, menanggapi katanya bakal ada saksi dari katanya dari bule dan teman-temannya juga. Itu gembel, cleaning service, apa? Dia beli tiket ke Indonesia. Apa yang mau diminta saksinya? Apa yang mau diminta keterangannya? Gara-gara dia lah itu anak jadi begitu juga. Sini suruh datang, suruh ketemu sama gue. Ya katanya mereka siap untuk Ya bagus, biar ketemu nanti. Bagus. Bang, kalau ketemu nanti mau ngapain Kak? Mau ngapain kan terserah gue lah. Pokoknya kalian lihat aja lah. Kalian butuh berita kan, tak gue kasih. respon LPSK gimana? Masalah apa? Gak ada relevansinya mau bawa bule semua dari sana ke sini. Itu bukan bule, itu gembel yang dibawa itu bukan bule, namanya Eda. Gak ada relevansinya. Bule dari mana? Sekali lagi, saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni-Juli. Nggak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Kan kemarin juga Bang Rasman sempat menyinggung yang soal Laura sempat berpacaran dengan seorang istri. Nggak ada. Enggak, itu nggak benar. Nggak ada, adanya juga Rasman no. Minta-minta pap tetek perempuan no. Kenapa jadi bobok yang lain sih? Urus saya deh, ininya sendiri apa akhlaknya? Akhlak, nggak ada akhlak lo Rasman. Tapi di atas respon Ibu LPSK Baik, alhamdulillah diterima dengan baik. tapi udah dirinci mungkin akan ngasih perlindungannya gimana? Udah, pastilah kan udah. Apa? Lindungi Itu rahasia. Nggak boleh. Yang namanya saksi ya kita rahasiakan. berapa orang berarti Bang? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang kita inginkan. Jadi ini semata-mata bagaimana memberikan perlindungan terhadap Laura. Kita berbicara cukup lama, hampir 2-3 jam tadi. Kita cerita semua dan semuanya sudah hal-hal yang terbaik apa yang akan dilakukan itu nanti menjadi kewenangan LPSK. Silakan Anda tanya sendiri ke mereka. Nyai, terakhir ketemu Laura kapan dan kondisinya seperti apa? Belum ketemu. Belum ketemu lagi? Terakhir waktu yang visum kedua. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Tapi memang dibatasi sama pihak Ya kan yang nitipin dia ke situ kan gue. Kalau pembatasan tidak ada, tapi memang dalam proses ini Kan dia sedang recovery pengobatan mental dan psikisnya.
Apalagi? Tadi juga apa terkait ada 2 laporan dari keluarga Fadil, ada nggak? Lapor aja, mau satu keluarganya, mau satu RT-nya, mau satu kompleknya yang laporin gue silahkan. Gue tunggu, ntar gue mau robohin rumahnya. Nah, ini berarti yang tadi kita bahas terkait yang apa namanya, saksi dari pihak MU di bawah PUK. Berarti kan Niki juga kenal orang-orangnya siapa-siapa aja. Gembel. Nggak ada relevansinya. Tapi yang Niki tahu siapa sosoknya di sana yang akan dijadikan saksi oleh Rasman? Kalau kata si kura-kura ninja kan si Eda kan, yaitu manusia laknat itu. Temennya Laura juga. Gak ada, teman-temannya Laura tuh di asrama. Terus sekolahnya itu bukan teman-temannya, itu benalu itu. Bikin jadi begitu, pusing gua tau nggak? Bang, selanjutnya berarti agenda untuk laporan abang sendiri apa nih Bang? Mas penangkapan saksi atau? Agenda laporannya Enggak. tanya ke Polda. Amin, umroh kapan nih? Kasus terus bergulir. Mungkin ada doa khusus nggak sama kamu? Doa khususnya semoga dilancarkan aja semua masalah ini, semoga cepat selesai, biar bisa kembali hidup dengan normal, biar bisa kerja lagi dengan enak. Enggak juga, tenangin diri mah gue bisa di mana aja. Emang kebetulan lagi ada rezekinya aja. Sekalian gue berangkatin juga 3 orang untuk berangkat umroh kan. Termasuk Bang Fahmi diberangkatin. Mau dia punya travel umroh dia. Ada tim, ada sahabat juga yang dari dulu namanya Denny. Dari dulu pengen umroh kan. Jadi yang mumpung ada rezeki ya udah berangkat. Agar Besok. Nek agar lebih ampuh juga doanya, artinya untuk menyerang Iya, lebih ampuh lagi doanya. Untuk Laura Iya, maksudnya. enggak untuk si ini juga nih FA. Agar ampuh gitu ya, langsung ya doaan langsung. Udah ampuh kok doa gue. Oh. Doa gue ampuh insyaallah. Apalagi Sempat katanya kemarin ada isu katanya Laura diguna-guna tuh, tanggapannya. sama lu. Tanggapannya lah. Tanggapannya gimana? Enggak ya. Bisa gue jawab pertanyaan tolol. Apalagi Tadi berapa lama kan konsultasi? cuma 3 jam. Apaan sih? Di dalam. Di dalam. Iya, 2-3 jam. Maksudnya obrolannya santai dan Santai. ini udah siap. Masih ngerekap uangnya berapa total yang masuk. Mungkin nggak mohon doanya nih, mau sekalian mau umroh juga mungkin ke. Gak usah doain gue, doain yang lain aja. Oke. Yang lihat hasil visum gimana nih perasaan? Ah? Tiga lihat hasil lu- visum kemarin. Iya, tunggu aja hari Jumat. Unsur Tentunya ada itu visum atau enggak ya itu bisa dijerat ya Bang. Kalau kalian belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur ya mau ada visum atau tidak ada visum ya harusnya si monyet Fadil itu emang di penjara. Kita membuat laporan Itu 2. kan hanya memperkuat aja. Mereka terjebak dari laporan kita. Ya udah, makanya dia pusing sendiri sana kemari. Uring cari bukti gak ada, lu bisa tangkis ini masalah. Gak bisa. Ya, saya sudah siapkan secara matang ini perkara. Jadi gini ya, Fadil monyet dengerin. Rasman, Bagong ya. Lu denger ya. Kemarin lu bisa pulang, bisa joget-joget di Polres itu bukan berarti lu nggak salah. Itu sesuai sama SOP yang berjalan saja. Memang SOP-nya seperti itu. Panggilan klarifikasi dulu. Ya Bang. Habis itu baru penyelidikan sambil nunggu visum, karena visum ini kan nggak langsung sehari 2 hari keluar, enggak, karena rumah sakit bukan punya bapak moyang gue ya, semua ada prosesnya, ada mekanismenya. Nah minggu inilah semuanya sudah rangkum ya. Nah ya sudah, lihat aja lu masih bisa joget-joget nggak? Kan ini artinya gelar perkara sudah dilakukan oleh pihak. Nggak tahu gue bukan kepolisian. Oke, siap. Ya? Oke. Terima kasih. Sini gue polisi gini. Foto ini. Woi, langsung buat kami. Gue nggak tahu ada wartawan nggak ya. Nik, buat lagi. Ayo kita kemarin ngapain sih? Harga. Ini. Ada monyet. Ini tahun berapa? Nggak sampai 35. 7 pertanyaan. Aman gak Bang? Dibantu. Nanti kalau udah beres,
juga beberapa nama-nama saksi. Dari situ kira-kira 1, 2, 3 saya 3 kali saya bertemu. Keempat kalinya dia meminta supaya Nikita kalau ada waktu bisa hadir. Sehingga saya memutuskan sama Niki, Nik, penting sekali Nik kita hadir. Karena ini adalah yang terbaik buat Laura. Kita datang, jadi pada saat kita datang langsung diterima sama ibu yang bagian. Jadi di situ ada beberapa unit ya, ada unit perlindungan, ada macam-macam. Nah pada saat ya kita berbicara 1, 2, 3, 4 petugasnya bersama saya sama Niki sama staff, kira-kira kita ada di sana sekitar 8 orang. Ngobrol, ditanya sebetulnya apa yang diinginkan dengan yang diinginkan oleh Ibu Nikita. Saya bilang yang diinginkan oleh Ibu Nikita apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk anaknya Laura supaya mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, kenapa meminta perlindungan? Kan gitu. Saya ceritakan, saya mengikuti dari waktu ke waktu proses ini karena saya adalah yang terlibat langsung, saya kuasa hukum dan saya lah yang tahu semua ini masalah. Saya lah yang tahu semua saksi-saksi dari waktu ke waktu, dan saya melihat perkembangan daripada Laura. Pada terakhir saya bertemu dengan petugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kita meminta supaya apa yang terbaik buat Laura. Ini kita juga datang tidak lama, mungkin Anda juga sempat mengikuti. Kita bertemu, kita komunikasi semua. Dia bilang ya sudah, kalau memang nanti kita juga memberikan sebuah kesimpulan ya, bahasanya itu mungkin kesimpulan tentang bagaimana keadaan Laura, bagaimana hasil yang manfaat yang selama ini yang didapatkan. Nah disitulah kita berkomunikasi dan saya bilang, Nik, saya dalam waktu dekat saya akan ke LPSK. Ya dan itu abang aja lah, diserahin ke saya. Nah saya berkali-kali datang, akhirnya tadi kita sebetulnya ketakutan itu dalam step by step. Jadi ada kejadian-kejadian, jadi peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda, tapi peristiwa ini adalah akumulasi sebuah kejadian, dimana jika ditarik dari ke belakang sampai detik terakhir, pada sebelum dia diminta untuk sama Nikita supaya dibawa untuk ke Polres dan dibawa untuk di safe house, itu banyak sekali kejadian. Dari kejadian-kejadian ini disimpulkan, dikhawatirkan adanya sesuatu yang mengkhawatirkan jangan sampai terjadi terhadap Laura. Jadi Laura ini saksi dan sekaligus adalah korban dalam peristiwa ini, sehingga berdasarkan kejadian tersebut, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi yang ada, kita meminta supaya LPSK memberikan perlindungan dengan cara yang mereka tahu caranya. Jadi beberapa asesmen yang akan dilakukan, caranya mungkin ada bentuk dalam bentuk ada beberapa teknis yang bisa dilakukan sama mereka. Seingat saya seperti ini, itu jadi ada pengamanan melekat, ada pengawasan monitoring, jadi perlindungan fisik, ada perlindungan fisik, ada pemenuhan hak prosedural. Jadi beberapa macam wujud perlindungan dan bantuan LPSK yang dikehendaki atau diminta. Jadi ini kami dapat, kami juga mengisi ini. Tadi ini kita sudah tanda tangan. Yang kita inginkan ada perlindungan yang terhadap satu, keselamatan jiwanya, yang juga secara psikis juga kita minta supaya ada pendampingan, supaya secara mental supaya Laura ini lebih baik, seperti itu. Jadi kami juga sudah tanda tangan, dan dari hasil tadi itu alhamdulillah sangat-sangat luar biasa yang diterima, yang dilakukan oleh LPSK. Dia betul-betul antusias karena kaget begitu kita ceritakan, dia kaget. Kita juga menceritakan seperti itu tadi. Bang, kejadian apa aja Bang yang akhirnya LPSK mau mendampingi? Saya
mempunyai bukti berdasarkan bukti percakapan, berdasarkan bukti saksi, memang ada dugaan yang kita takutkan, ada kekhawatiran yang luar biasa, sehingga kami mengambil sikap untuk segera kita meminta perlindungan dari LPSK. Jadi saat ini dia ada di sebuah dinas perlindungan perempuan dan anak, bukan berarti itu tidak cukup, itu sudah cukup. Tapi kami ingin adanya lembaga lain yang ikut juga mengawasi dan juga ikut memahami, ikut memonitor persoalan ini, sehingga bisa menjadi lebih tenang Nikitanya. Makanya Nikita tadi mungkin Anda masih ingat, tadi dia bilang saya besok mau umroh. Artinya setelah dia bertemu tadi dia mungkin lebih tenang, karena dalam proses dia ibadah, biar kau ibadah saja Nik, ini urusan saya di Indonesia. Jadi kau konsentrasi ibadah, umroh, semua urusan di Indonesia itu menjadi urusan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Kau ibadah saja. Kau sudah mendengar tadi, kau lebih tenang, anakmu akan diberikan perlindungan oleh negara, baik oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak maupun dari LPSK. Teknis mereka yang tahu. Apakah nanti ada di sana, ada di sini, kita tidak boleh tahu. Seperti itulah kejadian tadi. Kira-kira kapan LPSK akan menemui dan mulai bekerja untuk mendengar? Kalau bekerja tadi sudah bekerja sebetulnya LPSK sudah bekerja beberapa kali. Artinya begini, saya buka saja ya, dia sudah berkirim surat kepada Nikita menjawab permohonan saya, permohonan dari kami ya, artinya baik dari penyidik, dia sudah menjawab sehingga saya tindak lanjuti dengan beberapa dokumen-dokumen. Mungkin selama ini saya diam, tapi itu yang saya kerjakan selama ini. Saya meminta perlindungan kepada LPSK. Dan apa yang dilakukan LPSK adalah melakukan penelaahan. Ditelaah ini dokumen, ditelaah semua fakta-fakta, ditelaah semua keterangan saksi, diambil kesimpulan bahwa memang ada dugaan hal-hal yang mengkhawatirkan. Perjalanan saya ditelepon oleh seseorang. Begitu dia melihat bahwa saya ada di LPSK dan saya meminta perlindungan terhadap Laura, dia bilang, "Bang, tolong ada satu lagi, kalau memang tidak keberatan sampaikan kepada LPSK supaya juga bisa memberikan perlindungan kepada saksi tersebut, karena saksi ini pun adalah saksi kunci yang mengetahui sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi." Seperti itu. Saksi yang tadi menelpon sendiri bisa di-spill nggak Bang? Juga kedekatannya dengan Laura atau mungkin kedekatannya dengan Nikmir? Sama Nikmir tidak kenal, sama Nikita dia tidak kenal. Tapi sama Laura pernah bersama dia. Artinya pernah bertemu, pernah juga sempat dijemput, dibawa, dan off the record. Terakhirnya, saya tidak boleh teruskan. Sampai akhirnya si saksi ini ikut meminta perlindungan juga Bang, ada ancaman atau ada apa urgensinya Bang? Karena dia yang lebih tahu. Saya tidak perlu teruskan, dia lebih tahu yang di sana. Oke? Anda bisa menelah kalimat saya, dia lebih mengetahui di sana. Ya, orang yang dilaporkan itu, orang ini lebih mengetahui. Artinya saya tidak mengetahui, dia lebih berarti orang ini bukan orang lain yang mempunyai histori, yang bisa memahami tentang siapa sebenarnya orang yang saat ini dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Sehingga dia bilang, kalau mungkin saya sering tidak ada di tempat, saya bekerja, tapi tolong Bang, istri saya kalau bisa sampaikan, kita juga membutuhkan perlindungan. Seperti itu. Tapi dengan Fadel sendiri kenal Bang? Dengan Fadel sendiri, saksi ini? Gak boleh ya, saya sampaikan. Berarti dia saksi kunci ya Bang, yang dikatakan seperti itu? Saksi gembok, bukan lagi kunci, pegang gembok. Jadi betul-betul tahu, jadi jangan coba-coba bercerita macam-macam. Jadi semua saksi ini mungkin yang Anda tahu hanya 1-2 yang ada di permukaan, yang ada di media, yang diketahui media mungkin karena kemarin ikut hadir, tapi ada beberapa saksi yang Anda tidak pernah tahu, karena memang saya tidak pernah beritahu siapapun, dan itu saya sembunyikan karena
dalam rangka saya memberikan perlindungan kepada saksi-saksi itu. Bang, untuk mekanisme LPSK, Mereka itu macam-macam perlindungan. Jadi ada perlindungan fisik. Jadi perlindungan fisik itu ada perlindungan ke rumah aman. Ada juga perlindungan dalam bentuk pengamanan melekat. Ada juga pengawasan monitoring. Ada juga pengamanan dalam pemeriksaan pada peradilan. Ada salah satunya. Terus pemenuhan hak prosedural. Itu pendampingan juga bisa. Terus hak penggantian biaya itu nggak mungkin lah, itu nggak ada relevansinya. Hak atas informasi, perlindungan dan sebagainya. Jadi di sini saya menyampaikan ada beberapa poin yang terpenting dan dia sampaikan, Bang, ini Ibu Niki hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita fokus kepada perlindungan fisik, yakni perlindungan rumah aman, perlindungan pengamanan melekat dan pengawasan monitoring. Dan juga ada secara psikolog juga, itu bagian dari sini. Teknisnya bagaimana, apakah langsung kepada mereka, apakah ini langsung dinas, apakah dengan penyidik di antara mereka ini, saya tidak boleh tahu. Namanya memberikan perlindungan secara rahasia itu menjadi sesuatu yang memang harus dirahasiakan. Saya hanya mendapatkan dokumen ini. Ini membuktikan Nikita sudah menandatangani sebuah dokumen, Nikita sudah meminta perlindungan kepada LPSK, seperti itu. Oke Bang, mungkin yang saksi kunci ini bisa membantah juga yang tadi kita bahas juga Bang, saksi yang dari luar negeri itu. Kejadian kapan, luar negeri kapan, suruh datang kalau mau jalan-jalan, nggak ada larangan. Tapi akan menjadi diketawain tatkala ini peristiwanya itu setelah seseorang korban ini ada di Indonesia, ya. Karena korban ini ada di Indonesia itu bulan apa, Anda mungkin bisa telusuri. Jadi kalau dia berbicara ke belakang, kalau dia mau jalan-jalan tidak ada yang larang. Siapa yang melarang orang mau datang ke Indonesia? Sepanjang memenuhi syarat, artinya dia kalau memang diperlukan visa, ya perlu visa, minimal punya paspor, itu silakan mau jalan-jalan. Tapi saya beritahu kembali, relevansinya tidak ada. Anda membawa, jangan satu bawa 100 pun saya tidak pusing, karena saya fokus kepada kejadian yang ada di Indonesia. Itu saja, kejadian di Indonesia itu dibuktikan dengan keterangan saksi, dibuktikan dengan beberapa saksi, dibuktikan dengan bukti tertulis, dibuktikan dengan visum yang sudah keluar. Anda mau mengelak, silakan. Anda mau membantah, silakan. Anda mau diam, silakan. Tidak penting buat saya. Berarti dengan sebutan saksi itu tidak menanggapi lah tadi? Tidak perlu, relevansinya tidak ada. Kan saya bilang ini kejadian kapan? Dia di sana mau sekolah, pulang di Indonesia. Nah pulang di Indonesia kalau Anda tahu ya Anda telusuri. Bagaimana tanggapan? Artinya ini kan sudah keluar di preskon gitu. Seperti apa sih tanggapannya? Ya kalau kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, apalagi saya sebagai Kasih Humas memberitakan info yang sudah dilakukan oleh penyidik. Jadi yang semuanya itu memang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh penyidik. Semisalnya meminta keterangan, kemudian membuatkan visum. Nah itu semua yang dilakukan, itu yang dinaikkan atau diviralkan atau diinfokan ke semua media. Itu yang saya lakukan, karena memang infonya ada di Kasih Humas. Nah saya berkoordinasi dulu dengan penyidik tentunya. Saya juga tidak bisa mengeluarkan statement yang di luar dari penyidikan atau yang dilakukan oleh penyidik. Artinya tidak benar ya bahwa pihak kepolisian tebang pilih? Oh tidak. Jadi semua kasus dilaporkan pasti didalami atau ditindaklanjuti. Itu pasti. Artinya juga tidak sembarang juga untuk mengeluarkan statement ya? Oh iya, karena memang itu adalah tanggung jawab dari penyidik dan saya sendiri. Karena memang infonya ada keluar dari saya. Saya sebagai Kasih Humas. Untuk update ke ini kedatangan NN dikakin NM. Jadi kedatangan NM ke Polres Metro Jakarta Selatan bertemu dengan P3A karena memang NM menitipkan anaknya atau putrinya ke P3A. Itu jadi perkembangannya, kemudian yang apa-apa saja yang dilakukan oleh P3A sudah dilaporkan ke penyidik dan juga ke orang tuanya, tentunya NM. Itu yang dilakukan oleh penyidik.
menemukan antara P3A dengan orang tuanya dari putri yaitu NM. Hari ini LPSK. Ya, LPSK. Mungkin bagaimana Bu pendapatnya? Ya kalau itu memang namanya orang tua pengennya yang lebih baik, ya kan, semua orang tua di semuanya pasti lebih baik. Itu memang sah-sah saja karena memang kemarin dititipkan ke P3A, ya. Jadi mungkin mau dititipkan ke mana yang jelas yang namanya orang tua pasti menujunya yang lebih baik. Gitu. Selain ketemu LP3A, apakah NM juga memberikan bukti-bukti baru? Kemarin tidak. Ya, jadi memang berkomunikasi fokusnya kepada LM, ya, perbaikan, kemudian juga ada apa namanya tuh, memang kemarin juga dari P3A sudah membaik ke kondisinya dari NM. Bu, artinya tanggapan dari pihak Humas sendiri Polres Jakarta Selatan menyayangkan nggak sih adanya statement dari bahwa Humas ini tidak tebang pilih gitu loh? Kalau itu memang haknya mereka, haknya orang ya untuk menilai. Yang jelas dari kita dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah menerima laporan kemudian juga menindaklanjuti, mendalami, menggali, memberi memperjelas kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada. Itu yang dikerjakan oleh penyidik. Dari katakan pelapor atau disuruh melapor lewat pan. Bagaimana kalau itu dia yang melapor? Bagaimana kalau kemauan dia? Bagaimana kalau inisiatif dia? Bagaimana kalau bukan Fadel pelaku? Bagaimana kalau bukan Fadel yang menyuruh? Bagaimana kalau bukan kakak Fadel yang menyuruh? Bagaimana kalau ayahnya atau mamanya bukan yang menyuruh dan aku tidak mengetahui siapa? Terus apa yang mau dilindungi? Maka saya kemarin mengirim adik saya melaksanakan hukuman polisi dan bersama adik saya Nurmadi dan alhamdulillah beliau respon dengan itu poin besar yang kedua. Tolong kalian ngomong ke RT, kenapa ini kasus RT kok yang dibahas ras. Kenapa tidak berpikir tentang surat kerja yang harus dia lakukan? Kenapa dia tidak memperkuat barang bukti? Jangan berdasarkan data yang tampaknya diterima di kepolisian, tidak boleh. Jadi kalau polisi, dengar ya. Halo, itu langsung gini ya, saya ingat ya, saya kalau MF ikut-ikutan lagi seperti yang kemarin, saya tidak bisa toleransi. Kalau dia mencoba-coba mengganggu, artinya dia ingin mengganggu wawancara yang kalian minta kepada saya. Paham ya? Iya Pak. Kalau dijawab yang keras suaranya. Aman. Kita lagi live. Audionya belum dimatiin Bang. Maaf Bang. Ya. Oke, poin besar satu. Poin besar yang kedua, saya ingin beritahu kalian semua bahwa yang namanya laporan kami sebagai kuasa hukum kepada dari NF, insya Allah juga akan kami jalankan. Plus, bagaimana kami akan datang ke pihak-pihak terkait untuk membicarakan tentang LM. Kenapa? Saya kasih lagi nih bocoran. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Vimo JS dan E dan atau Mama E dari
United Kingdom Inggris. Dan sedang kita kolaborasikan dengan yang ada di saya dari Belanda. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya meneruskan untuk nanti statement letter ini jadi pegangan kami, jadi referensi, dan kalau diperlukan untuk meminta keterangan mereka berkenan. Jadi nggak usah diejek-ejek lah, bilang JF itu orang miskin, orang melarang, Mama E itu orang miskin, seperti Kausaknya yang paling kaya. Aduh, sudahlah, kita tahu sama tahu lah. Jadi yang harusnya beradu argumen itu sebenarnya saya dengan lawyernya. Seperti saya nih, saya ketua tim, oke? Nah, lawyer dia itu ada, dan itu yang head to head dengan gua dong. Kayak kemarin di TV One kan seru. Jangan orang yang nggak paham hukum membahas saya gitu. Nanti pasalnya nambah terus gitu. Oh, dibilang jeruk berbicara lemon. Itu akun siapa? Kan akun dia. Terus ada kemarin saya udah sekali simpan ini. Nanti saya besok ya saya akan lupa. Ini akunnya, ini manusia. Gitu. Jadi kok dibilang saya panik saya ke luar negeri kok panik. Saya di Medan nih. Dan saya nggak paham sos-sos. Kalau saya pansos, maaf ya, ada pengacara tidak lagi wawancara, itu aja. 1-2 media dilayani. Saya kalau melayani 1-2 media, mungkin 1 hari saya nggak bisa kerja yang lain. Tapi kalian ini saya minta, yuk mana minta. Statement saya, silakan kalian kumpul, buka linknya. Kita langsung komunikasi. Baik, seperti itu. Coba pertanyaan yang kuat. Bang, menanggapi kata. Silakan. Bang, menanggapi katanya Humas Polda Metro. Yang kencang suaranya. Katanya menanggapi dari Humas Polda Metro Jaya, katanya ada perbedaan keterangan saksi bang dari pihak NM. Makanya belum dipanggil lagi nih pihak Fadelnya. Seperti apa nih bang? Belum ada apa? Masih ada perbedaan keterangan saksi dari pihak NM, makanya Fadel belum bisa dipanggil lagi. Itu dikatakan saya ketik kemarin. Kok adik saya kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan berbicara A, tapi kami Humas Polda Metro Jaya berbicara B. Nah, kalau ada 2 keterangan saksi yang berbeda, pertanyaannya dua-dua diragukan. Yang mana dulu nih? Apakah si A yang berbohong atau si B yang berbohong? Atau mereka dua-dua berbohong? Kalau menurut pandangan hukum saya, kan punya pengacara yang cerdas. Katanya paham hukum. Kalau saksi itu kenapa? Karena mereka yang berkomunikasi dan yang berpacaran. Meskipun menurut baik ini dia tidak pernah melakukan hubungan seksual. Tinggal ngomong diam saja, begitu. Silakan. Oke, berarti membantah ya bang. Berarti membantah ya pihak abang bahwa ada tekanan dari pihak abang ke Laura sendiri. Berarti membantah ya bang. Saya tidak pernah merasa melakukan penekanan. Buat apa kami lakukan penekanan kepada LM? LM kan bisa kaos. Cuma saya ingin membuka ruang cara berpikir kita dan masyarakat Indonesia agar paham bahwa kasus LM ini bukan posisi normal 100%, tapi ada sesuatu yang melatar belakangi. Contohnya, berapa lama sih dia sebetulnya sekolah? Apakah benar dia dikeluarkan? Apakah benar LM itu numpang di rumah seorang, katakanlah Ibu JF dengan misalnya ada Mama E atau Putri,
Apakah benar Ibu JF memasukkan lebih dari sekolah itu? Bagaimana dia selama tinggal di situ? Bagaimana dia pergi dari rumah itu? Bagaimana dia berpacaran dengan seseorang inisial A,